Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Web Programming 2 kelas 16 3B 13 Bogor yang beranggotakan Arifan Nofrialican, saya terus Priscilia Alda, kemudian Muspik, Feldihul Maida, Herlina Sigalingging, dan Edi Waluyo. Kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu tentang marketplace rental mobil. Ya, tujuan dari pembuatan proyek ini adalah aplikasi ini kan akan menjadi penghubung antara penyedia rental dengan customer, sehingga dapat memudahkan di dunia yang serba digital ini mempertemukan dua kepentingan yang berbeda dalam satu platform ataupun satu marketplace. Oke, selanjutnya aplikasi ini awalnya kami bangun dari localhost bersama-sama, kemudian setelah dikembangkan di GitHub, kami hosting di hostinger, yaitu 00 Web Host App. Beberapa spesifikasi yang kami gunakan yaitu adalah PHP versi 8.0, kemudian menggunakan database-nya MySQL. Database MySQL ini kami buat data dasarnya menggunakan Visual Studio Code. Berikut database dasarnya, yaitu untuk awal dari pengembangan aplikasi ini. Kemudian ERD dari database kami atau database yang kami buat seperti ini. Ada admin, customer, mobil, rental, payment. Kemudian selanjutnya aplikasi ini merupakan adaptasi dari project yang sebelumnya sudah ada, yaitu marketplace rental mobil Code Editor 3 yang menggunakan template, yaitu Cardor HTML template yang berbasis Bootstrap 4. Kemudian untuk admin template-nya yaitu Stisla admin template. Selanjutnya beberapa pengembangan yang kami lakukan setelah melalui GitHub, kami upload ke hosting ini. Aplikasi ini telah berjalan sebagaimana mestinya dan nanti akan didemokan oleh rekan-rekan lainnya. Selanjutnya dalam pengembangannya kami menggunakan tutorial dari pembuatan aplikasi rental mobil dengan Code Editor 3. Tutorial ini kami bagi menjadi 6 bagian, dari persiapan hingga production-nya selesai. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengembangan dari aplikasi ini. Kami sebagian besar menggunakan Visual Studio Code dalam mengcoding. Beberapa extension yang kami gunakan yang cukup membantu adalah extension GitHub repository India. Fungsinya adalah untuk agar kita dapat mengembangkan sebuah aplikasi langsung secara remote ke repository GitHub. Kemudian beberapa config yang kami lakukan, yaitu config awal untuk pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut, yaitu config -ul, yaitu ini untuk secara otomatis mendeteksi hostname dari web server kita. Kemudian beberapa library yang digunakan yaitu session, form validation, dan database. Kemudian ada helper, URL, dan file. Kemudian ada config database yang kami gunakan. Saat ini masih menggunakan settingan localhost karena kredensial dari web server tentu tidak bisa ditampilkan di sini.
kemudian setting dari route-nya sendiri untuk otomatis mengalihkan halaman ke admin dashboard jika memang admin. Kemudian beberapa konfigurasi untuk menyesuaikan kompatibilitas dengan PHP 8.1 karena code igniter yang kami gunakan saat ini adalah code igniter versi 3 yang pada masanya dikembangkan untuk PHP 5. Dengan adanya patch ini, maka code igniter 3 ini dapat dijalankan di PHP 7.4 hingga 8.1. Mungkin cukup. Selanjutnya GitHub. Oke, GitHub. Workflow yang kami gunakan menggunakan project management, yaitu Kanban board. Di sini kita dapat memonitor aktivitas ataupun proses pengembangan dari tiap masing-masing anggota, sehingga semua terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan masing-masing. Kemudian di sini adalah hasil dari beberapa merge ataupun push commit yang sudah dilakukan oleh para anggota selama ini, selama pengembangan. Dan di repository kami ini kami gunakan 3 branch, yaitu branch master ini sebenarnya hanya code igniter murni yang kosong, jadi sebagai master jika ada terjadi apa-apa. Kemudian ada branch main ini untuk production nantinya yang akan di hosting. Kemudian branch develop ini adalah branch pengembangan dari aplikasi ini, dan disinilah kami mengembangkan aplikasi marketplace rental mobil 3 ini. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk penjelasan tentang pengembangan proyek ini akan dilanjutkan oleh saudari Prilly Priscilia Alda. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Arifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu tambah data mobil yang berisi input data mobil, update data mobil, detail dan delete data mobil, serta menambahkan tipe mobil. Berikut saya share screen. Untuk codingannya, itu yang pertama adalah untuk data mobil. Ada di controller, kita membuat file admin terlebih dahulu, lalu di dalam file admin ada data mobil yang berisi kelas data mobil extend CI controller. Berikut adalah codingan untuk data mobil yang berisi function index yang akan dikoneksikan dengan model rental yang hanya akan bisa di login oleh admin saja. Lalu untuk view kita akan memanggil data mobil, dan data itu juga akan terkoneksi dengan mobil dan tipe mobil. Lalu di rental mobil, untuk memanggil datanya kita menggunakan public function get dan get ke database juga. Lalu untuk view data mobil, kita untuk menampilkan apa saja yang ada di dalam tambah data mobil, yaitu adalah berupa data mobil, nomor, gambar, tipe, merek, nomor plat, status, serta aksi. Kita juga akan di sini juga akan menggunakan kondisi jika mobil satu atau lebih maka akan tersedia. Namun jika mobil 0 atau di bawah 1 maka akan ada pesan mobil tidak tersedia. Lalu nanti di bagian data mobil juga ada button-button yang nanti akan juga dikoneksikan dengan data mobil, delete mobil, dan update mobil. Lalu untuk tampilan panelnya sendiri,
itu adalah data mobil. Ini ada nomor, gambar, tipe, merek, nomor plat, status, serta aksi. Nanti juga kita akan mengaktifkan aksi ini yaitu detail, delete, dan update. Lalu setelah itu, data mobil. Untuk menambahkan tambah mobil, juga masih menggunakan function. Di sini juga akan menambahkan form tambah mobil aksi dengan kondisi validation, agar kita bisa menginput apa saja yang akan diinput ke menu tambah mobil, yaitu berupa nama, kode, merek, nomor telepon, warna, status, harga, denda, AC, supir, multiplier, central lock, serta gambar. Untuk view-nya, di sini akan menggunakan form tambah data mobil, sama seperti tadi. Ini adalah codingannya. Datanya sama berisi dengan data yang ada di controller data mobil. Berikut adalah tampilannya untuk menambahkan data mobil. Kita bisa klik tambah mobil. Di sini ada dua bagian. Ada menu simpan dan reset untuk menyimpan data yang kita rubah atau untuk mereset data yang akan kita ubah juga. Lalu kita kembali lagi ke data mobil controller. Itu ada menu update data mobil. Update data mobil ini juga berisikan public function yang sama, hanya bisa di-lock oleh admin. Untuk view-nya kita akan menambahkan from update data mobil. Serta function berikutnya itu untuk kondisi menggunakan form validation untuk agar inputan itu tampil. Untuk view-nya itu ada di form data mobil. Ada di form update data mobil. Form update data mobil ini berisi sama dengan tipe mobil, merek, nomor plat untuk update-nya. Untuk update data mobil, ini karena belum ada yang terupdate atau dirubah, maka dia belum ada yang terupdate. Untuk yang selanjutnya adalah detail mobil. Kita juga akan kembali ke auto controller, yaitu data mobil. Detail mobil, maaf. Public function-nya juga sama dengan detail mobil, menggunakan model rental juga, yang hanya bisa di-lock admin. Untuk memanggil view-nya kita menambahkan detail mobil untuk mengambil datanya. Di view itu saya juga sudah memasukkan detail mobil. Ini adalah berisi detail mobil yang berisi sama dengan halaman tambah mobil. Berikut adalah halamannya. Untuk tombol aksi ini adalah tampilan dari detail mobil yang tersedia. Untuk update, nanti bisa diklik update, ini nanti akan tampil jika ada updatean. Lalu yang kedua itu ada pembuatan penambahan data tipe. Data tipe ini terpisah dari data mobil, kita membuat file lagi dengan data tipe. Data tipe itu ada kelas data tipe, CI controller, dia juga masih menggunakan public function index. Untuk memanggil view-nya, mohon maaf, dia terhubung juga dengan rental model di bagian model, dan untuk memanggil view-nya itu ada data tipe. Untuk memanggil tipenya ada form tambah tipe, sedangkan untuk tipe aksinya itu kondisinya menggunakan form validation juga untuk penginputan, serta ada update data tipe. Lalu ada update data tipe aksi juga untuk form validation-nya atau kondisi jika terjadi penginputan atau penginputan itu. Lalu di sini ada tombol update. Jika di sini juga ada ditambahkan pesan jika jika pengupdatean berhasil. Setelah itu
ada form update tipe mobil. Ini untuk mengupdate tipe, yaitu hanya ada kode tipe serta nama tipe aja, lalu buttonnya ada simpan dan reset. Sama form tambah tipe, ini untuk menambahkan tipe mobil. Kode tipe, nama tipe, lalu buttonnya sama, simpan dan reset. Tampilan yang akan tampil itu seperti ini. Di sini ada tambah tipe, di sini tipe-tipe yang sudah ditambahkan. Untuk menambahkan kembali, ini ada kode tipe dan nama tipe, tinggal disimpan. Lalu untuk bottom aksinya di sini ada update jika ingin merubah nama atau kode tipenya. Lalu bisa simpan atau reset juga. Untuk semua yang saya kerjakan ini sudah di git dan di-push ke dalam repository project dengan nama menambahkan data mobil, insert data mobil, update data mobil, menampilkan data mobil, dan ini juga sudah di full request oleh development. Sekian penjelasan dari saya, ini akan dilanjutkan oleh Saudara Musbik. Oke, terima kasih untuk Kak Frili. Saya akan mempresentasikan bagian data mobil di bagian user customer. Berikut codingan bagian data mobil di halaman customer. Ini bagian tampilannya. Oke. Dan ini di bagian aplikasinya seperti ini. Dan ini bagian controllernya. Berikut adalah query untuk inquiry dari database. Oke. Kemudian bagian dashboard ya, tampilan. Kemudian saya akan menampilkan codingan bagian dari data mobil. Dan controllernya. Oke. Ini kan. Berikut query untuk menampilkan detail dari pilihan mobil yang kita pilih atau klik. Oke. Kemudian saya akan menampilkan bagian customer registration, di mana sales akan mendaftarkan data customer ke dashboard berikut codingan customer registration. Dan penampilannya kita login dulu. Data customer. Dan di sini untuk mendapatkan data customer baru ada beberapa bagian data yang diperlukan. Setelah diisi semua, tinggal disimpan. Jika ingin berubah bisa di reset. Oke. Dan ini codingan untuk menampilkan data customer di dashboard.
Dan ini untuk memberikan form pendaftaran customer di dashboard. Di sini ada sebuah kondisi rule, di mana jika form validation bervalue false, maka data yang di-input di form register akan di-post kemudian di-insert ke database. Berikut halaman tampilan di dashboard. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Erlina Sigalinggi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari register controller. Register controller adalah register melakukan validitasasi data yang diinputkan untuk melakukan proses registrasi, misalnya menyimpan data username atau memproses registrasi dan melakukan operasi lainnya. Register sama dengan registrasi juga, yaitu untuk melakukan validasi data dan inputan untuk melakukan proses registrasi. Dan yang ketiga itu adalah ganti password, di mana dalam aplikasi ganti password ini gunanya untuk melakukan validasi username dan password lama dan password baru dan melakukan proses sertifikasi username baru. Yang keempat adalah tambah harga sewa. Yang menambah harga sewa adalah untuk fasilitas dan mendefinisikan variabel harga sewa dan fasilitas meningkatkan harga. Dan yang berikutnya adalah untuk memperbarui halaman pelanggan, yaitu untuk mengisi atau mendapatkan referensi elemen halaman atau menginput dengan data pelanggan. Dan yang terakhir adalah login dan logout, adalah untuk fungsinya login adalah untuk melakukan username dan password, dan fungsi dari logout adalah untuk keluar dari aplikasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Felby Umaida. Ya, makasih untuk Herlina. Jadi, saya akan jelaskan bagian saya yang pertama ada kelas out_extend, itu untuk mendapatkan referensi elemen halaman HTML. Dan yang kedua ada per rental rate per day, itu untuk mendefinisikan harga sewa per hari. Dan yang ketiga ada mendefinisikan objek transaksi atau var_rental transaction. Yang keempat ada mengikat fungsi penanganan klik, tombol rent,
Dan yang kelima, mendapatkan nilai yang diinput oleh pengguna atau disebut for customer name. Yang keenam itu memvalidasi input. Yang ketujuh, memperbarui objek transaksi dengan nilai yang baru. Dan yang ke-8, melakukan proses lain diperlukan, misalnya menghitung biaya total mengirim data ke server lainnya, dan menampilkan pesan sukses setelah transaksi berhasil. Nah, ini tuh sama aja seperti yang di atas. Mendapatkan referensi elemen halaman HTML, dan ini dan ini tuh untuk mendapatkan data transaksi dan penyimpanan, misalnya database. Nah, yang ini ya nih. Terus yang ini tuh untuk membuat fungsi atau menghasilkan baris data transaksi function. Dan di sini ada var row, ada var id cal. Dan ini tuh untuk memperbarui tabel dengan data transaksi. Dan ada menambahkan baris data transaksi ke tabel dan memperbarui tabel saat halaman dimulai. Ya, ini seperti sama aja seperti atas. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya dari atas sampai bawah ini tuh codingannya, skripnya itu enggak jauh, hampir sama. Selanjutnya akan diteruskan oleh Edi. Untuk Edi, aku persilakan. Itu share screen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang print invoice. Di bagian print invoice, kita akan menemukan sebuah pembayaran transaksi, di mana data transaksi mobil customer sama dengan ID mobil dan ID rental. Kemudian kita menemukan pembayaran transaksi, di mana kita akan menemukan sebuah bukti pembayaran. Dalam bukti pembayaran itu kita bisa mengupload sebuah foto pembayaran melalui konfirmasi, dan dalam bukti pembayaran kita juga apabila belum membayar, maka di sini akan kembali ke display. Selanjutnya kita akan masuk ke cetak invoice, di mana data transaksi dari transaksi mobil customer, di mana ID mobil sama dengan ID customer. Kemudian kita masuk ke batal transaksi. Batal transaksi
di situ ada array dengan ID rental, kemudian dengan data dengan rental model. Terus di invoice pembayaran ada nama customer, merek mobil, tanggal rental, tanggal kembali, biaya sewa, dan jumlah hari sewa, serta status pembayaran. Di sini juga ada informasi rental, di mana nama rental, alamat rental, dan alamat pembayaran yang nantinya akan tercantum di bukti pembayaran. Yang kedua, kita masuk ke selesai transaksi. Di selesai transaksi selesai, di sini akan tertulis pembayaran serta pengecekan pembayaran, di mana status pembayaran ada data array status pembayaran. Di sini juga ada untuk update data transaksi, di mana data pesanan di sini juga ada terdapat download pembayaran, transaksi selesai, dan di sini saya akan menjelaskan di batal transaksi. Apabila transaksi berhasil dibatalkan dengan button data. Di sini ada transaksi dengan tanggal pengembalian, status pengembalian, status rental, sampai status pembayaran. Ini balik. Kemudian kita masuk ke laporan transaksi. Di mana data transaksi mobil customer dan ID customer di sini akan keluar print laporan. Terus hasil laporan tersebut dari transaksi mobil customer dan ID customer. Di situ juga akan tertera tanggal rental, tambah rental, aksi, dan juga update. Di sini akan masuk ke filter laporan. Di filter laporan akan keluar dari tanggal, terus tanggal, nama, sampai atau lama penyewaan. Yang terakhir kita print laporan.
di print laporan transaksi sini itu bakal keluar tanggal yang pertama mulai dari tanggal kita kapan menyewa, terus nama customer, mobil, hari dan kapan dikembalikan serta denda. Berikut tampilannya. Dan di status pengembalian apabila ada percabangan ya, dia apabila belum kembali, dia akan belum selesai dalam status pengembaliannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mas Arif, Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Edi Waluyo dan rekan-rekan lainnya yang telah menjelaskan tentang pengembangan aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan aplikasi ini. Oke. Baik, di sini sudah login saya sebagai customer atau yaitu Edi Waluyo. Di sini saya akan berniat merental sebuah mobil yaitu Mitsubishi Strada. Harganya 900.000 dengan denda 110.000 per hari. Di sini kita akan masukkan tanggal rental, kapan akan dirental, misalnya hari ini, dan akan kembali akan dirental selama 2 hari. Kita klik rental. Ya, di sini Saudara Edi ternyata sudah pernah melakukan rental, yaitu pada tahun 2020 dan sekarang kemarin tanggal 7 sudah tanggal 2 sudah pernah melakukan rental mobil, yaitu mobil Mitsubishi Strada juga. Jadi memang hobinya mobil Mitsubishi Strada. Dan sekarang kita akan memproses pembayarannya, yaitu tertanggal hari ini. Nah, untuk melakukan pembayaran kita diwajibkan untuk mentransfer sebagai pengguna, yaitu sejumlah uang yang tertera pada biaya sewa per hari. Jadi jika 2 hari maka jumlah yang harus dibayar yaitu 1.800.000 melalui rekening yang didapat oleh tiap masing-masing rental. Kemudian di sini kita akan bisa print invoice. Berikut tampilan print invoice-nya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kita kembali dan kita jika sudah transfer mengupload bukti pembayaran. Oke. Karena di sini sudah pernah melakukan penyewaan, maka kita akan mencoba menunggu proses mobilnya dapat dipinjamkan. Selagi menunggu, kita akan masuk sebagai pengguna, yaitu pemilik rental. Dalam hal ini Saudara Muspik, karena rental mobil tersebut merupakan milik dari Saudara Muspik. Ya, di sini sudah tertera ada beberapa transaksi terbaru dari user, yaitu Edi Waluyo, yaitu yang per tanggal yang lalu pernah melakukan transaksi yaitu tanggal 1 hingga tanggal 2, dan Edi Waluyo telah membayar dan menunggu konfirmasi. Jadi sebagai pemilik rental kita bisa melihat transaksi yang sedang terjadi. Di sini terlihat bahwa Edi Waluyo pernah meminjam mobil yang sama dan belum dikembalikan sampai sekarang, yaitu
Oh, terus sudah dikembalikan pada tanggal 19 Januari 2022 dengan total denda 58 juta rupiah. Seperti itu. Maka kini karena sudah dibayar oleh saudara Edi Walio, maka bisa kita anggap selesai. Ya, selesai. Artinya mobil sudah kembali. Kemudian transaksi yang tanggal 1 yang pernah dilakukan tempo hari, di sini sudah dilakukan pembayaran dan terlihat di sini terlihat bukti pembayarannya muncul atau tidak. Jika sudah muncul, maka kita sebagai pemilik rental bisa mengecek bukti pembayarannya. Seperti itu. Tinggal download bukti pembayaran, dan jika memang sudah sesuai dengan harga yang sesuai dengan harga yang di rental atau durasinya, maka kita bisa langsung mengklik kalau pembayaran telah dikonfirmasi dan klik simpan. Seperti itu, dan tinggal menunggu mobil ini dikembalikan oleh customer. Kemudian sebagai pemilik rental kita juga bisa melihat data mobil yang kita miliki. Kebetulan nama rental ini adalah Sahabat Travel yang dimiliki oleh saudara Muspik. Jadi karena ini tadi dia sedang dipinjam oleh saudara Edi Walio, maka statusnya menjadi tidak tersedia. Dan kita bisa juga seperti yang sudah error kan. Aduh, balik dulu. Itu belum diperbaiki. Oke, di sini juga error, berarti kesalahan di PHP-nya. Oke, berarti kita bisa tambah data. Jika saudara Muspik punya mobil baru lagi, tinggal pilih tipe mobilnya, yaitu misalnya Toyota Yaris seperti itu. Nomor platnya misalnya D556. Hitam. Misalnya ada AC tersedia, supir mungkin tidak tersedia, antara saya central lock. Harga per harinya kira-kira 500.000 dan denda per harinya 200.000. Berapa itu ya? Dan produksi tahun 2016. Statusnya tersedia, kemudian kita pilih gambar. Jika kita punya gambar-gambar, cari Yaris. Oke, sebentar. Kita cari gambar dulu. Gambar foto Yaris untuk keperluan menambah data mobil. Oke, ya. Menambah data mobil. Oke, kita pilih gambar. Di download. ini. Oke, kita klik simpan. Nah, sini sudah muncul mobilnya. Jadi kita lihat detailnya. Nah, tipenya belum terdaftar karena belum
Jadi harus didaftarkan oleh admin tipe mobilnya. Oke, kita kembali dan melihat laporan dari setiap transaksi yang telah terjadi dari tanggal 30 bulan lalu sampai tanggal hari ini. Nah, ini. Dan bisa di-print laporan. Untuk pemilik rental dapat seperti itu. Selanjutnya akan coba masuk sebagai saudari Pelbi. Oke, saudari Pelbi ini juga merupakan pemilik rental yang memiliki 4 mobil dan berdomisili di Bogor. Selebihnya sama saja. Kemudian kita akan masuk ke menu admin. Ya, menu admin di sini kita mengontrol seluruh, bukan seluruh, artinya ya keseluruhan dari market atau pasar yang terjadi antara pemilik rental dan customer. Di sini jika kita tambahkan customer, kita dapat mengedit data customer. Kita dapat, jika dia seorang pemilik rental, maka kita dapat merubah role-nya menjadi seorang pemilik rental. Jadi kemudian untuk data tipe tadi yang belum didaftarkan, sudah didaftarkan. Oke, simpan. Kemudian data mobil tadi yang didaftarkan oleh saudara Muspik, yaitu mobil baru ini Yaris. Ini kenapa tipenya saja? Oke. Itu kita cari hatchback. Nah, itu dia. Nah, itu. Kita Yaris hatchback. Oke, demikian demo dari aplikasi marketplace rental mobil kelompok 1 mata kuliah web programming 2 semester 3 kelas 19 3B 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.